Seorang CEO terkejut bukan main. Wanita yang pernah ia cintai dengan tulus, ternyata kini menjadi ibu tirinya sendiri. Belum sempat ia pulih dari keterkejutan, wanita itu langsung mengirim pesan dengan dua pilihan, menikah dengannya, atau ia akan memakai identitas ibu tiri untuk melawan CEO dalam perebutan harta. Membaca pesan itu, CEO mencari alasan lalu pergi dengan marah. Namun tak lama kemudian, wanita itu menerima pesan baru. CEO memintanya datang. Begitu masuk ke dalam mobil, CEO bertanya padanya, berani menikah dengannya? Tidak takut kalau ayahnya akan menekan dan menyulitkannya. Karena hubungan ayah dan anak ini sejak lama sudah seperti api dan air. Kalau menikah dengannya, berarti harus siap menghadapi sang ayah sebagai musuh. Wanita itu awalnya tak ingin menyusahkan dia. Namun tak disangka CEO tetap setuju. Karena ia sendiri sudah lama berniat memutus semua hubungan dengan sang ayah. Maka mereka pun segera mendaftarkan pernikahan. 20 tahun lalu, ibu CEO meninggal tragis di tangan ayah brengsek itu. Sejak itu CEO diam-diam merencanakan balas dendam. Saat itu wanita ini yang masih berusia 6 tahun, melihat seluruh kejadian dengan mata kepala sendiri. Ketahuan oleh si ayah. Ia ketakutan dan langsung pulang ke rumah. Ibunya lalu menyuruhnya berpura-pura jadi bisu demi keselamatan. Sejak itu ia benar-benar tak bicara selama 20 tahun. 3 tahun lalu, saat keluarga wanita jatuh miskin dan ia dihina oleh orang, CEO yang lewat menolongnya. Sejak itu ia jatuh hati padanya. Tak lama kemudian, CEO dalam keadaan mabuk kembali bertemu dengannya. Setelah malam itu, CEO tanpa sadar menyerahkan gelang pusaka ibunya padanya. Namun setelah tahu hubungan CEO dengan ayahnya, wanita itu berniat mengembalikan gelang dan memutus hubungan. Sayangnya seorang wanita licik mengira gelang itu pemberian, lalu merampasnya. Sejak saat itu CEO salah sangka, mengira wanita licik itu adalah penyelamatnya, bahkan menjadikannya sekretaris pribadi. Sementara itu ayah brengsek yang tahu keluarga wanita bangkrut, mengancam dengan keselamatan ibunya, memaksanya menikah sebagai istri kedua. 1. Karena tergila-gila pada kecantikannya. 2. Karena takut rahasianya membunuh ibu CEO terbongkar. Saat ayah itu memperkenalkan wanita ini kepada CEO sebagai ibu tiri, wanita itu mengira CEO akan mengenalinya. Maka ia mengirim pesan menuntut pernikahan. Namun CEO sama sekali tidak mengingat malam mabuk itu, hanya demi melawan sang ayah. Ia pun setuju. Sayangnya setelah menikah, CEO tidak benar-benar mencintainya, hanya menjaga hubungan suami istri di permukaan, karena ia masih salah sangka bahwa gelang itu diambil oleh wanita licik. Tak lama kemudian wanita itu hamil. Ia ingin memberitahu CEO lewat pesan, namun baru dikirim sudah dibalas dingin, membuatnya langsung patah semangat. Bahkan CEO menyuruhnya membuatkan air jahe merah untuk si sekretaris licik. Saat ia datang ke pintu, si sekretaris berpura-pura kemasukan debu ke mata, lalu manja meminta CEO meniup matanya. Wanita itu salah paham mengira mereka berciuman. Hatinya meledak penuh amarah. Ia pun berbalik hendak pergi, namun justru diculik musuh CEO. Para penculik memotret perutnya yang hamil, lalu mengirimkan ke CEO. Tapi ponsel CEO tergeletak di meja, dan pesan itu justru dilihat oleh sekretaris licik, lalu sengaja dihapus diam-diam. Karena tak ada respon, penculik menelpon menggunakan ponsel dengan pengubah suara. CEO mendengar dan langsung menutup. Ia bahkan bertanya ke adik wanita itu. Adiknya bilang ia di rumah sakit. CEO pun mengira telepon itu sekadar prank. Tak lama kemudian penculik kembali menelepon, meminta uang tebusan. CEO pura-pura tak peduli, bahkan berkata kalau wanita itu bersama anaknya mati pun tidak masalah. Kalimat dingin itu membuat wanita hancur seketika. Hatinya benar-benar mati rasa. Dalam keputusasaan, ia marah besar berteriak ke arah penculik, menyuruhnya memutar balik telepon itu, dan memaksa CEO mengulang kalimatnya. Dengan amarah yang meluap, ia mendapat kekuatan luar biasa. Saat penculik lengah, ia menghantam dengan kursi, lalu merebut ponselnya. Di sisi lain, CEO di rumah sakit menemukan ponsel istrinya di lantai.